organisasi, ya, dan situasi pada saat ini. Inilah nanti menentukan gaya apa yang tepat untuk memimpin. Nah, dalam kuliah kita yang lalu, ya, di mata kuliah yang lalu, dalam mata kuliah manajemen kalau tidak salah, kita sudah membahas mengenai manajer dan kepemimpinan ini, ya. Manajer dan kepemimpinan. Bond dan Kurtz 2002, ya, mengungkapkan bahwa komponen terpenting dari efektivitas seorang manajer adalah adanya kepemimpinan atau leadership, ya, yaitu kemampuan mengarahkan atau memberi inspirasi kepada orang lain untuk meraih sasaran organisasi. Jadi manajemen itu adalah activity-nya, ya, leadership itu adalah energinya, inspirasinya, ya, sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ini menurut Bond dan Kurtz, ya. Nah, karakteristik pemimpin yang efektif, oleh sebab itu, menurut Bond dan Kurtz, ya, pertama dia harus memiliki visi, ya, atau yang kita sebut dengan visionary, ya, pemimpin yang memiliki visi, visionary leader, ya. Kemudian memiliki power untuk menjalankan wewenangnya. Ya, dia punya wewenang, tetapi kalau dia tidak punya power, maka wewenang ini tidak bisa berjalan secara efektif. Nanti kita jelaskan lebih jauh mengenai power dan wewenang ini. Berani menghadapi dan mampu mengelola perubahan, ya, dan kemudian memiliki kemampuan untuk menerapkan yang kita sebut dengan situational leadership. Ya. Jadi ini adalah karakteristik pemimpin yang efektif. Ya. Pertama, dia punya visi, dia tahu dia akan kemana, apa yang harus dicapai, apa yang harus dikejar, itu visi. Kemudian punya power, ya, punya wewenang sehingga menjadi efektif. Ya, ada wewenang, kemudian ada power untuk menjalankan wewenang itu. Kemudian berani menghadapi dan mampu mengelola perubahan. Ya, karena perubahan sekarang adalah sebuah keniscayaan dalam organisasi manapun, sehingga seorang leader itu adalah seorang yang mampu mengelola perubahan, kemudian memiliki kemampuan menerapkan situational leadership, ya, kepemimpinan yang melihat pada situasi. Nah, ini adalah penjelasan dari pemikiran Bond dan Kurtz, ya, 2002. Nah, tadi ada istilah wewenang, ada istilah power, ya. Bagaimana penjelasannya itu? Ya. Jadi seorang pemimpin itu tugasnya adalah menggerakkan, ya, menggerakkan orang. Untuk apa? Untuk melaksanakan, untuk mengerjakan, untuk mencapai sasaran-sasaran dari organisasi. Ya. Jadi pemimpin itu harus mampu menggerakkan orang. Ya. Nah, modal untuk menggerakkan orang lain ini, ya, ada 3. Ya. Ada 3 modal yang bisa digunakan untuk menggerakkan orang lain. Pertama adalah wewenang, ya, wewenang atau authority, ya. Nah, setiap pemimpin yang formal tentu memiliki wewenang, ya. Dia diberi kuasa oleh organisasi, oleh perusahaan untuk memimpin. Jadi ada wewenangnya. Tapi apakah itu cukup? Tidak, ya, tidak cukup bagi dia untuk menggerakkan orang. Yang kedua adalah power, ya, kekuatan, ya. Nah, power nanti macam-macam sumbernya. Jadi setelah memiliki wewenang, dia harus juga memiliki power. Ya, seberapa pun wewenang kita, kalau kita tidak memiliki power, kita tidak bisa menggerakkan orang lain, anak buah. Dan yang ketiga, wewenang dan power saja tidak cukup. Apalagi di masa-masa sekarang ini, di mana hubungan antara pemimpin dengan anak buah itu lebih egaliter, ya. Harus ada unsur yang ketiga, apa itu afeksi. Ya, afeksi ini sifatnya adalah personal, ya, orang kepada orang, ya. Jadi perhatian, ya, kasih sayang, bimbingan, itu adalah afeksi. Nah, kalau tiga-tiganya ini lengkap, maka dia akan pemimpinnya, dia akan bisa menggerakkan orang secara efektif, ya. Wewenang itu adalah formalnya, power itu adalah kekuatannya, afeksi itu adalah bungkusnya. Ya, yang mau wrap up seluruhnya adalah afeksi. Pemimpin tanpa afeksi
dia akan menjadi pemimpin yang tiran, ya, pemimpin yang zolim, ya. Nah, wewenang dan power, ya. Sekilas wewenang atau authority dan kekuatan atau power nampaknya sama, ya, sekilas, ya, tapi sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi sekilas kita orang awam selalu kadang-kadang melihat authority dan power itu sama, tapi sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Wewenang itu merupakan hak untuk memerintah dan melarang orang lain, ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi hak, ya. Jadi wewenang itu kaitannya dengan hak, ya. Makanya wewenang itu kaitannya dengan formal, dengan penugasan, ya, dengan SK, ya. Jadi hak untuk memerintahkan dan melarang orang lain, ya. Dan kekuatan itu adalah kemampuan untuk menjalankan wewenang itu. Jadi situ letak bedanya, ya. Kalau wewenang tadi adalah hak, kekuatan ini adalah kemampuannya. Orang bisa saja memiliki wewenang, memiliki penugasan, memiliki formal, ya, tapi dia tidak berdaya sebagai pemimpin. Dia takut sama anak buah, dia bingung, ya, dia gamang, ya, dia tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki keberanian, maka dia tidak memiliki kekuatan. Ya, wewenangnya kemudian tidak efektif. Ya, dia tidak bisa menggunakan wewenangnya dengan benar. Ya. Jadi wewenang tanpa kekuatan menyebabkan manajer itu tidak efektif. Ya, tetapi kekuatan yang tidak didukung oleh wewenang, ya, ini biasanya ada dalam informal leader, yaitu, ya, punya kecenderungan ilegal, ya, punya kecenderungan, tidak selalu. Jadi yang benar itu adalah punya wewenang dan punya kekuatan tadi, plus afeksi tadi, ya, plus afeksi. Jadi jelas, ya, beda antara wewenang dan power. Nah, dari mana sumber-sumber power dari seorang pemimpin? Ya, banyak sumbernya. Ya, ada legitimate power. Ya, ini adalah jabatan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi wewenang itu adalah legitimate power. Ya. Tapi dia tidak cukup, ya, untuk bisa memimpin dengan baik. Ada yang disebut dengan reference power. Ya. Seorang pemimpin menjadi reference, menjadi referensi, ya, menjadi keteladanan. Ya, sikap-sikapnya, tindak tanduknya itu ditiru oleh anak buah. Ya. Keteladanan yang ditunjukkan setiap hari, ya, itu adalah power. Ya. Jadi kita bisa menyuruh dan melarang orang, ya, kalau kita menjadi teladan, ya, pemimpin menjadi teladan. Kemudian expertise power, ya, pengetahuannya, keterampilannya, ya, sehingga dia menjadi rujukan, ya, untuk orang lain, ya, anak buah dalam hal ini. Kemudian reward power, ya, kemampuan dan kemauan memberikan imbalan atas prestasi orang lain, ya, anak buah. Ya, kalau seorang pemimpin itu mampu memberikan reward, ya, dan mempanis anak buah, itu dia juga memiliki power. Yang terakhir adalah coercive power. Ya. Kalau seluruh power-power ini sudah tidak bisa digunakan, maka pilihannya adalah yang terakhir adalah coercive power, ya, kemampuan dan kemauan memaksa perubahan, ya, perilaku orang lain atau anak buah. Ya. Jadi coercive power ini gunakanlah sebagai power yang terakhir. Semua power ini harus bisa dibangun, harus bisa dikembangkan. Ya. Mula-mula seorang pemimpin muda itu ditunjuk, seorang manajer junior itu dia memiliki legitimate power. Tapi dalam perkembangan karirnya dia harus membangun ini, ya, reference power. Dia harus bisa menjadi teladan. Expertise power, dia harus memiliki pengetahuan, keterampilan, ya. Dia harus lebih tahu, lebih mampu dari anak buahnya. Kemudian reward power, dia harus bisa memberikan reward, ya. Tidak harus reward itu selalu dalam bentuk uang, ya. Reward juga bisa dalam bentuk macam-macam, ya, penghargaan-penghargaan non moneter, ya, non intrinsik, ya. Kemudian dia juga harus memiliki keberanian, ya, coercive power ini. Inilah sumber-sumber dari power itu. Sehingga wewenang itu yang dimilikinya ditambah dengan power-power ini, dia akan menjadi semakin efektif sebagai pemimpin.